Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas programming ya, untuk pemrograman Android 1 atau pemula. Pada kesempatan ini teman-teman, kita akan membuat sebuah game sederhana ya, yang seperti tampak di layar ya. Ini namanya game suite ya, atau game tradisional teman-teman. Kalau teman-teman yang lahir di bawah milenium ke bawah ya, pasti tahu ya game suite seperti ini ya, artinya ini game tradisional ya. Nah, ini kebetulan saya udah jalankan di komputer menggunakan emulator ya. Di sini ada pilihan komputer, kemudian ini player kitanya gitu ya. Untuk komputer ini logic pilihannya itu digunakan angka random atau random teman-teman. Kita juga nggak, sebagai pemain nggak bisa menebak nanti komputer bakal milih apa gitu ya. Nah, kita sekarang cobakan aja langsung untuk permainan game sederhana ini. Oke, yang pertama mungkin saya coba pilih jempol gitu ya. Oke, kebetulan saya milih jempol dan komputernya secara acak milih telunjuk. Nah, artinya saya menang, berarti poin saya 1, komputer 0 ya. Kemudian saya coba pilih telunjuk teman-teman, sama, berarti komputer juga milih telunjuk, poinnya masih 1-0. Saya pilih telunjuk lagi, nah komputer milih kelingking, artinya saya menang 2-0 ya. Sekarang saya balik lagi ke jempol, saya jempol, oh komputer masih tetap milih kelingking, berarti komputer dapat 1 poin. Saya pilih jempol lagi, sama jempol, masih skor yang sama. Sekali lagi kelingking sama, saya pilih kelingking lagi. Nah, skor terakhir teman-teman jadi 2-2, saya 2, poinnya komputer 2, jadi draw ya. Nah, seperti itu kira-kira permainannya teman-teman ya. Untuk game ini nggak terlalu, pembuatannya tidak terlalu panjang teman-teman, makanya saya pilih yang pertama ya, karena bisa diselesaikan dalam 1 kali pertemuan ya. Jadi segala sesuatu itu diawali dari sederhana ya, seperti halnya rumah makan sederhana teman-teman tahu. Itu awalnya adalah rumah makan di emperan ya, atau kaki 5, kemudian karena ketekunannya ya akhirnya berubah jadi rumah restoran yang sangat besar ya. Maaf, hanya bercanda ya. Jadi intinya adalah yang ingin disampaikan, segala sesuatu itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Begitu juga dengan belajar, dan tidak ada yang instan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke codingannya, bagaimana cara tahapan untuk membuat game seperti ini. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan untuk tahap pembuatan aplikasi gamenya teman-teman ya. Pertama kali kita buat dulu sebuah folder di Android project ya. Kemudian saya bikin subfoldernya game sederhana ya, untuk menampung file aplikasi Android gamenya nanti teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita buka Android Studio kita ya. Seperti biasa kita create new project di sini teman-teman. Kemudian empty activity ya. Kemudian kita kasih nama di sini game apa ya, sederhana gitu ya. Nah, kemudian ininya kita save locationnya, kita arahkan ke folder yang sama ya. Ini masih Java ya language-nya. Kemudian minimum SDK nya API 21 ya. Finish ya. Kita tunggu seperti biasa untuk loading dulu dia teman-teman ya. Ini butuh koneksi ya pada saat membuka awal atau pada saat meng-create sebuah project ya. Sambil menunggu ini, terlebih dahulu kita juga harus siapkan ikonnya teman-teman. Ikonnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini harus kita siapkan gambarnya. Ini untuk teman-teman nanti mau mempraktekkan, nanti saya kasih link shortcutnya ya, untuk downloadnya ada gambarnya, ada juga codingannya nanti ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Nanti bisa linknya di detail dari link video saya, nanti bisa dilihat teman-teman ya, sambil nunggu ini ya. Jadi kan kita akan membuat desain seperti ini ya. Nah, seperti ini desainnya. Nanti kita butuh gambar-gambar jempolnya arahnya arah ke bawah gini, maksudnya jempol arah ke bawah, arah ke atas seperti ini ya.
Nah, arah ke bawah ini oleh komputer, nanti arah ke atas ini oleh player gitu ya. Kemudian ada jempol, telunjuk, dan kelingking ya, seperti itu. Oke, ini udah kebuka teman-teman. Jadi langkah pertama ya, ini saya minimize dulu ya ukurannya ya. Kita pindahkan ikonnya atau simbol-simbol tadi ya, ikonnya ini ke, kalau nyimpan gambar atau ikon di mana teman-teman, di res, kemudian di drawable di sini ya. Nah, di sini ini saya blok dulu semua, kemudian saya drag ke sini. Tunggu, oh ini agak berat, tunggu sebentar teman-teman. Belum ya, belum dapat. Oke, ini teman-teman yang gambarnya udah berhasil ditarik tadi ya. Ini udah masuk, kalau kita klik udah keluar di sini ya. Kita drag ke dalam folder drawable tadi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan di activity main ya. Ini kita gunakan relative layout ya, relative layout. Nah, sekarang di sini supaya kelihatan ya. Oke, di sini. Sini kita akan nambahkan teks seperti ini dulu. Yang pertama, pilihan komputer ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa dengan cara kita desain, ditarik tag view-nya satu-satu seperti yang pernah saya contohkan di video tutorial sebelumnya teman-teman ya. Cuman kali ini kita gunakan coding aja ya. Oke, supaya nggak terlalu lama. Kalau mengetikkan terlalu lama, saya kopikan aja. Jadi yang pertama kita buat dulu tag view-nya teman-teman ya. Ini udah saya siapkan, nanti diterangin ya. Oke, ini muncul langsung di sini teman-teman. Nah, di sini yang jadi kita pahami adalah ID-nya saya kasih namanya tvcom. tvcom itu, TV itu kependekan dari tag view, com itu adalah komputer ya. Artinya yang ini kita kasih nama tag view komputer gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk layout width-nya wrap content, untuk height-nya juga layout-nya wrap content, kemudian tag-nya tulisannya di sini pilihan komputer. Nah, sama juga ketika kita tarik teksnya nanti kita ketik sama aja ya. Di sini langsung diketikkan. Kemudian Android center horizontal, jadi dia di tengah teman-teman ya. Kemudian margin layout topnya ini dari atas ke sininya 50 dp ya. Kemudian ini text size dari ininya 28 sp. Kalau teks dia satuannya sp, kalau itu nanti margin topnya satuannya dp ya. Nah, seperti itu aja. Kemudian kita mau buat seperti ini lagi, kita tambahkan ini namanya jempol bawah gitu ya. Nah, kalau pakai coding, ini codingannya teman-teman, tinggal kita ketik image view seperti ini ya. Nah, ini jadi sama aja kita taruh seperti ini, sama aja teman-teman. Cuman ini kita gunakan yang relative layout, kalau yang sebelumnya constraint ya. Nah, di sini width-nya 120 dp, sama juga dengan height-nya, tingginya ya. Kemudian namanya adalah EV ya, evcom, kependekan dari image view ya. Nah, ini kita kasih nama karena nanti akan ada masuk logiknya di codingan Java-nya ya. Kemudian horizontal sama seperti tadi ya. Kemudian layout below ini artinya nanti dia berada setelah ini gitu loh. Jadi Android layout below setelah komputer ini gitu. Kemudian margin topnya 20 dari teks pilihan komputer ini. Nah, ini namanya. Ini dia berada di drivable, di folder drivable di sini teman-teman. Namanya jempol bawah. Nah, ini sama ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita buat lagi yang ini, teks pilihan player ya. Jadi biar nggak lama kalau saya ketikkan, durasinya takut kepanjangan ya. Oke, nah langsung muncul di sini teman-teman. Sama pengaturan tadi nggak saya terangin lagi ya, karena udah pernah saya terangin tadi. Tuh maksudnya. Kemudian gambarnya ya kita tambahkan. Menambahkan gambar itu image view ya teman-teman ya. Tambah gambarnya, sama udah muncul ya, sama seperti ini,
Kemudian ada tulisan skor, teks lagi teman-teman, masih text view, sama pengaturannya seperti yang awal, jadi nggak saya terangin. Nah ini muncul skor. Kemudian yang terakhir ini, yang ini teman-teman. Nah ini button ya, kita buat button, berarti ada 3 nanti, 3 button ya, jempol, kemudian telunjuk dan blinking di sini ya. Kita copy aja satu-satu dulu biar kelihatan. Nah ini muncul jempol yang paling di sini teman-teman, namanya jempol yang menghadap ke atas ya. Kemudian di sini widthnya 100, height-nya 100 ya. Kemudian margin topnya 20 dari ini, dari teks ini jaraknya 20 ya. Seperti itu ya. Jadi ada 3 buah nanti untuk buttonnya. Ini button ya. Kita copy aja satu persatu biar jelas nanti kelihatan. Oke, ini masuk. Kita copy lagi ya. Saya besarin dikit teman-teman ya. Sini. Saya copy button yang terakhir. Copy. Paste. Oke. Nah, ini berarti layout kita udah selesai ya, teman-teman ya. Layout kita udah selesai ya. Sebentar, saya set dulu. Kalau di saya biasanya kalau nggak ditambahkan ini dia error ya. Android exported dengan true ya. Nah, ini kita coba aja running dulu, walaupun hanya sebatas layout ya, belum ada program Javanya. Kita tes dulu ya, ada error kah atau ada apa gitu ya, untuk mau lihat apakah ada error apa tidak gitu. Sebelumnya kita udah harus bikin AVD nya atau emulatornya teman-teman ya. Sebelumnya pernah diajarkan tata cara membuat emulator atau Android virtual device-nya ya. Nah, oke, sukses teman-teman ya. Ini baru tampilan, belum bisa apa-apa. Belum, masih, sorry, belum. Ini yang lama, sorry. Belum. Mohon maaf, ini masih running teman-teman. Jadi kalau kita pernah running sebelumnya di emulatornya, yang dibaca yang lama. Ini yang lama ini masih ini ya. Kita tunggu ya. Ini ada bunyi begitu ya. Ini kalau yang baru belum ada codingan Javanya teman-teman, kita cuma mengetes running dulu. Oke. Kita tunggu ya. Nah ini yang baru, kita coba lihat ada error apa, ada masalah apa enggak. Nah kalau seperti ini teman-teman ada masalah ya, unfortunately game ini masalahnya. Caranya gini, kita coba selesaikan masalahnya. Ini belum bisa di running, ada permasalahan. Saya stop dulu ya. Oke, ini caranya gini, kita pilih di project file. Tadi karena drag beberapa kali mendrag and drag ininya ya. Jadi dari sini ini kita tarik ke sini ya. Tarik ini agak berat teman-teman, maaf ya. Masalahnya di sini ya. Tadi kita ubah dari Android ke project file dulu ya. Nah, ini kita blok teman-teman. Tarik ini agak berat ya. Oke. Nah ini udah bisa diblok dulu. Nah ini udah kita tarik di, ini kan drawable yang versi 24, kita tarik ke ini yang drawable di atas ini, sini ya.
kemudian refactor ya. Nah oke, sekarang kita pindahin lagi ke Android ininya teman-teman ya, Android. Oke. Kemudian kita coba running lagi. Ini belum ada codingan Java-nya ya, kita ngetes layoutnya dulu ya. Kita tunggu masih. Oke, ini yang terbaru teman-teman. Nah ini baru layout, kita buktikan ini belum bisa apa-apa, belum saya klik, belum ada codingan Java-nya ya. Ini belum, hanya baru sebatas layout ya teman-teman ya. Nah ini nggak apa-apa, kita minimize saja, kini kita stop aja ininya. Sekarang kita buat untuk program Java-nya ya, supaya bisa jadi game ya. Oke, berarti kita di sini di Java di sini ya. Nah, oke, saya udah siapkan juga biar nggak terlalu lama ya. Ini berat komputernya, sebentar ya. Nah ini, ntar saya copyin dulu teman-teman ya, nanti saya jelaskan satu persatu ya codingannya biar nggak terlalu berat. Ini copy aja berat ya. Oke, awas hati-hati package name-nya kalau kita ngopi jangan sampai ke kopas, karena package name-nya pasti akan beda. Oke, sekarang saya terangkan satu-satu. Nah untuk impornya kita harus ada file yang ini teman-teman semuanya ya. Ini button, karena kita menggunakan button, kita menggunakan widget juga untuk image view, text view, dan ada toast juga. Ini harus ada semuanya di impor. Kemudian kita definisikan sama ya, kita gunakan text view namanya TV score ya. Kemudian text view itu sebenarnya bukan hanya TV score, ada beberapa tadi ya. Ini juga ada, tapi ini nggak dibaca, yang dibaca cuman ini untuk codingan Java-nya, makanya yang kita perlu definisikan yang akan dibaca aja ya. Kemudian image view ya, EVCOM, EV player ya ini. Nah ini adalah image view. Nah ini karena ini yang akan dibaca nanti ini ya, ini sama ini ya. Ini namanya EVCOM karena apa? Image view yang punya komputer, ini image view yang punya player gitu. Nah gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian skornya kita deklarasikan juga integer ya, skor player awalnya defaultnya 0, skor komputer 0 ya gitu ya. Kemudian kita deklarasikan lagi seperti ini untuk membacanya nanti ya. Makanya setiap ini tadi kita kasih ID ya, nama ini kan kita kasih ID. Di sini kan ada ID-nya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini ID-nya kan ada ya. Nah, kita baca ini ID-nya ini. Karena ID-nya jangan lupa, kalau ID-nya salah di sini manggilnya nanti dia nggak bisa ya, gitu ya. Saya kembali lagi ke Java-nya tadi. Nah, di sini TV score sama dengan find view by ID. Nah, ini ID-nya kita apakan namanya ya? Kita sebutkan di sini supaya nanti dia kebaca gitu ya. Seperti ini. Kemudian lanjut lagi ya. Nah, ini on Cliovic ya kalau kita memilih. Nah ini misalnya kita button satu ya, misalnya kalau kita memilih button satu apa teman-teman, misalnya ini jempol gitu ya. Kalau kita klik jempol nanti akan game startnya akan jalan gitu ya. Kemudian komputer juga akan memilih secara random gitu ya. Nah di sini kita gunakan toast tadi, makanya perlu dideklarasikan make tag main activity this player memilih telunjuk. Misalnya kalau kita pilih telunjuk ya, nah ini jempol yang di atas, sorry teman-teman salah lihat, ini jempol. Kalau kita pilih jempol, ini jempol ya, yang ini gitu, yang ini ya. Nah maka player memilih jempol, kemudian set box English language ya. Kemudian komputer nanti acak milih apa kita nggak tahu gitu ya. Nah kemudian sama seperti telunjuk ya. Kemudian ini kelinkingnya. Kemudian ini logikanya teman-teman ya. String komputer ya, random. Nah ini membuat angka random dari komputer, nanti dia akan integer ya. Next 3 ya angkanya,
3, misal kalau angka 1 yang dipilih maka komputer akan menampilkan jempol, kalau angka 2 maka telunjuk, kalau angka 3 maka clinking, dan itu akan diambil secara random gitu teman-teman ya. Nah kemudian seperti ini kalau logika aturan mainnya. Kalau seandainya nanti komputer sama dengan player pilihannya, misalnya jempol sama jempol, maka dia seri, maka nilainya sama gitu. Kemudian kalau player milih jempol sementara komputer telunjuk, artinya menang player, maka skor player tambah-tambah gitu. Oke, unsur nanti tulisan player menang gitu. Nah kemudian kalau player milih jempol, komputer milih clinking, artinya player kalah gitu ya. Yang nambah adalah skor komputer tambah-tambah, artinya skor komputernya tambah 1 gitu ya. Nah begitu juga dengan ini, player milih telunjuk, komputer misalnya milih jempol, maka yang menang adalah komputer, berarti player kalah, skor komputer nambah 1 gitu maksudnya, dan begitu seterusnya teman-teman ya. Nah maka di sini ketika kita jalankan, jadi ini sangat pendek juga codingannya teman-teman ya. Nanti untuk codingan dan gambarnya nanti saya kasih link downloadnya, silakan teman-teman nanti ngeliat di detail video saya ya di YouTube, di ininya ya. Nah ya apa codingan yang ini untuk Java-nya ya codingannya. Ini termasuk pendek teman-teman, nggak panjang, bisa dipahami ya. Kalau takut salah ngetik, kopas dulu aja sambil dipahami gitu ya. Kita tunggu teman-teman. Tadi kita udah running tapi hanya berupa apa namanya layout ya. Sekarang kita coba apakah ada jalan belum. Sebenarnya saya main gamenya, saya klik jempol. Oke, sama jempol artinya seri ya. Saya pilih jempol lagi. Seri ya, saya pilih telunjuk. Nah kita menang, saya pilih telunjuk, kemudian komputer secara random clinking ya, menang. Saya clinking, sama clinking lagi, nah menang. Nah seperti ini udah jalan gamenya teman-teman ya. Ini nanti bisa langsung dijalankan di real device atau di smartphone kita ya. Nah seperti itu kira-kira teman-teman ya. Ini udah bisa saya stop lagi. Nah codingan untuk Java-nya hanya sependek ini teman-teman. Ini bisa dilihat package-nya. Kalau kita ngopi, hati-hati package-nya jangan tercopy ya, karena ini pasti beda sial ini. Kalau ngopi dari orang lain ya seperti ini, ininya boleh sama. Kemudian kita lihat nanti. Oke, sekian dulu teman-teman ya untuk video tutorial kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi secara otomatis ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.